Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap kabar kalian semua baik-baik saja dan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Nah, pada pertemuan kedua hari ini, kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari sistem reproduksi, yaitu tentang organ reproduksi pada wanita, oogenesis, dan menstruasi. Yang pertama yaitu organ reproduksi wanita, di mana organ reproduksi wanita di sini menghasilkan sel kelamin betina yang disebut sel telur atau ovum. Nah, untuk organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Di mana pada bagian luar ini terdiri dari vulva. Nah, vulva di sini yaitu celah terluar pada alat kelamin wanita. Nah, yang kedua yaitu labium, di mana labium di sini merupakan bagian lipatan yang membatasi vulva. Dan yang ketiga yaitu ovarium. Nah, ovarium di sini berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan pada organ dalam terdiri dari vagina, merupakan keluar dari uterus yang bermuara di vulva. Vagina ini memiliki dinding yang melipat-lipat, dengan bagian terluar berupa selaput berlendir, bagian tengah berupa lapisan otot, dan bagian dalam berupa jaringan ikat berserat. Yang kedua yaitu uterus atau rahim, yang merupakan rongga yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Ujungnya menyempit dan disebut leher rahim atau serviks. Dan yang ketiga yaitu tuba Fallopi atau oviduk, yang merupakan saluran tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Baik, pada materi yang kedua yaitu oogenesis, di mana oogenesis di sini merupakan proses pembentukan sel kelamin wanita. Oogenesis di sini terjadi di dalam ovarium. Sel telur atau ovum berkembang dari sel induk telur atau oogenium yang diploid. Proses oogenesis. Proses oogenesis dimulai dari pembelahan oogenium atau 2N. Secara mitosis membentuk oosit primer atau 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder atau besar dan badan polar 1 atau kecil yang masing-masing bersifat haploid atau N. Oosit sekunder dan badan polar mengalami pembelahan meiosis 2. Kemudian ootit sekunder menjadi satu ootit atau N dan badan polar atau N. Satu badan polar akan membelah menjadi dua sel badan polar atau N. Secara keseluruhan dari satu sel oogenium atau 2N menghasilkan satu ootit atau N dan 3 badan polar atau N. Selanjutnya, ootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu menstruasi. Di mana menstruasi di sini terjadi apabila sel telur tidak dibuahi sel sperma. Menstruasi atau haid adalah meluruhkan jaringan dinding rahim yang telah menebal dan mengandung pembuluh darah. Tahapan menstruasi. Pada tahapan menstruasi terdiri dari fase praovulasi, di mana pada fase ini hipotalamus akan menghasilkan hormon gonadotropin
deuteropon yang akan merangsang pembentukan FSH. Yang kedua yaitu fase ovulasi. Tahap ini kadar estrogen meningkat dan menghambat pembentukan FSH. Hipofisis mengeluarkan LH untuk merangsang menjadi ovulasi. Yang ketiga yaitu fase pasca ovulasi, di mana LH merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum yang tetap menghasilkan estrogen dan progesteron yang bekerja sama memacu pembentukan endometrium. Yang keempat yaitu fase menstruasi, di mana pada fase ini terjadi bila ovum tidak dibuahi sperma. Dalam keadaan ini, korpus luteum akan menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Akibatnya, ovum meluruh bersama dengan endometrium. Baiklah, terima kasih waktu dan perhatiannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.